Selamat pagi adik-adik. Salam sehat selalu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adik-adik, minggu lalu kita bersama-sama sudah merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Yesus hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tak perlu takut, karena Dia yang memegang hari depan kita. Kita naikkan pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Engkau sudah bangkit bagi kehidupan kami, Tuhan. Engkau hidup, sebab Engkau hidup ada hari esok. Sebab Engkau hidup, kami tidak takut melangkah maju ke depan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami, apapun kondisi keadaan negara kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mau beribadah Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam satu nama yang mengasihi kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah bangkit bagi kami naikkan doa ini. Amin. Bersama Yesus, kita tidak perlu takut adik-adik. Sebab Dia adalah sobat yang setia. Apapun masalahmu, datang kepada Yesus. Adik-adik, kakak juga pernah mengalami kesedihan ditinggalkan oleh orang yang kakak kasihi dan yang mengasihi kakak. Tapi kita tidak perlu bersedih berlarut-larut, karena Tuhan adalah sobat kita yang setia, yang senantiasa menghibur hidup kita. Kita akan naikkan pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Adik-adik, kita bersyukur Yesus bangkit bagi kamu dan saya. Oleh sebab itu, kita mau naikkan satu pujian, Kristus bangkit. Kita mau bersorak, kita mau bersyukur ya, karena karya kasih-Nya genap, kemenangannya tetap. Kita naikkan pujian Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuwana. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena firman-Mu itu adalah pegangan hidup kita. Ya, adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Setelah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, ketika kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang adalah benih yang baik dapat betul-betul tumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Yuwana yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati adik-adik yang mendengarkannya. Inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tentu kalian pernah merasakan yang namanya kesedihan. Kira-kira peristiwa apa yang membuat kalian bersedih? Kak Yuwana memiliki pengalaman hidup yang menurut kakak cukup berat, yaitu
ketika Kak Iman harus kehilangan seorang ayah yang dipanggil oleh Tuhan. Bagi kakak, ayah adalah sosok yang sangat penting. Ayah dapat menjadi seorang pelindung, ayah dapat menjadi seorang sahabat. Kakak begitu menyayanginya. Jadi ketika kakak harus menerima kenyataan bahwa tidak dapat berjumpa lagi dengannya di dunia ini, hati kakak begitu sedih. Kakak menjadi putus asa dalam menghadapi hidup pada waktu itu. Kakak jadi bisa membayangkan perasaan dan situasi yang dialami oleh para murid ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus. Ditinggal oleh orang yang mereka sayangi. Sosok guru yang selalu menjadi teladan dan penolong dalam sepanjang pelayanan mereka. Tentu mereka juga merasakan kesedihan yang amat mendalam. Terlebih Tuhan Yesus meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus harus disalib karena kesalahan dan dosa manusia. Kesalahan yang sama sekali tidak Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, di dalam kesedihan seringkali kita merasa sendirian dan tidak berdaya. Dan dalam keadaan itu, kita bahkan bisa merasa semakin sedih saat menyadari bahwa tidak banyak orang yang dapat memahami perasaan kita. Hari ini, kita kembali diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang mengerti kesedihan kita. Ia yang selalu hadir untuk menemani, untuk bercakap-cakap, dan menolong kita dalam menghadapi kesedihan itu. Bahkan Tuhan Yesus juga datang untuk menggantikan kesedihan menjadi sebuah sukacita. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus menghiburku saat aku bersedih. Bacaan diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dengan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan,
Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, setelah hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome datang ke kubur Yesus untuk meminyai Tuhan Yesus. Namun, ketika sampai di kubur, mereka dikejutkan oleh batu penutup kubur sudah terguling. Padahal batu itu sangat besar dan berat. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka melihat seorang muda berjubah putih. Itu adalah malaikat yang mengabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia adalah Allah yang hidup. Menurut adik-adik, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita semua? Ibarat air di dalam gelas ini. Pada mulanya Allah menciptakan kita seturut dan segambar dengannya. Artinya kita murni tanpa dosa. Kemudian kita terjatuh ke dalam dosa karena kita melakukan banyak perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kita. Coba kita ingat-ingat, dosa apa saja yang kita lakukan sehingga membuat diri kita, hati kita menjadi kotor. Ketika kita mengeluh, saat diminta untuk melakukan kebaikan, tentu hati kita menjadi tidak murni lagi. Kemudian ketika kita malas untuk berdoa, kemudian ketika kita malas untuk membaca Alkitab, kemudian ada dosa lagi ketika kita menyakiti hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan kita. Masih banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan, adik-adik. Sehingga kita tidak murni lagi. Kita menjadi kotor, penuh dengan dosa. Kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat melepaskan diri kita dari dosa. Allah tahu. Dan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita semua. Melalui peristiwa salib, kita ditebus olehnya. Ketika kita mau merendahkan diri, mau dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan menjadi murni oleh penebusan dosa Tuhan Yesus melalui kayu salib. Kebangkitan Kristus menebus kita semua dari dosa. Hanya penebusan Kristus yang melepaskan manusia dari dosa. Untuk itulah kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Hanya bagi Kristus yang menyelamatkan kita semua. Adik-adik, tidak hanya menyelamatkan kita saja, tetapi Tuhan Yesus juga akan selalu hadir di dalam hidup kita dikala kita mengalami kesedihan untuk memberikan penghiburan. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 18 pada Yohanes 20 tadi, di sana menceritakan bahwa Tuhan Yesus hadir menjumpai Maria Magdalena dan mengubah kesedihannya menjadi sebuah sukacita dan harapan baru untuk menjalani hidup selanjutnya. Hal ini juga kakak alami pada saat mengalami kesedihan ditinggal oleh seorang ayah untuk selamanya. Tuhan Yesus juga hadir dalam kehidupan kakak
melalui orang-orang di sekitar Kak Yohana. Penghiburan datang dari pasangan hidup, yaitu suami Kak Yohana, dari anak-anak, dari teman, dan juga dari saudara. Semuanya ini adalah cara Tuhan Yesus datang untuk memberikan penghiburan saat Kak Yohana mengalami kesedihan. Bagaimana dengan adik-adik? Ketika kalian mengalami kesedihan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus karena kasih-Nya telah bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa kita. Maka Ia juga akan hadir dalam kesedihan kita dan memberikan penghiburan. Untuk itu adik-adik, mari kita selalu datang di hadapan Tuhan melalui doa ketika kita mengalami kesedihan maupun kesulitan. Dan hendaknya kita juga senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa adik-adik? Ya, dengan cara kita mau bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita melalui perbuatan kita sehari-hari. Misalnya, dengan kita peduli pada orang-orang sekitar kita yang memerlukan pertolongan, kita sopan kepada orang tua kita, sopan kepada guru, sopan kepada asisten rumah tangga yang ada di rumah, dan masih banyak cara lainnya yang dapat kita lakukan untuk bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Adik-adik, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sudah layak dan sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan ucapan syukur kita dengan cara mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam sebuah kotak yang sudah disiapkan. Kemudian adik-adik dapat membawanya ke gereja ketika nanti kita sudah dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja. Atau adik-adik juga dapat minta bantuan kepada orang tua adik-adik, mama ataupun papa, untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami kembali diingatkan bahwa kami yang adalah manusia yang penuh dengan dosa telah Engkau tebus melalui karya keselamatan-Mu di kayu salib, dan Engkau telah bangkit mengalahkan maut, yang artinya kami kembali suci ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk menghidupi kehidupan kami dengan kehidupan suci sebagai ungkapan syukur kami atas keselamatan yang boleh kami terima. Dan melalui ucapan syukur ajarlah kami untuk dapat menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk mewartakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jika pada saat ini kami juga membawa persembahan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati persembahan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.